Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati siapa yang tidak hancur melihat ini? Air bah berwarna coklat pekat menerjang kampung halaman. Bukan hanya air, tapi gelondongan kayu raksasa ikut menghantam rumah-rumah warga. Ketika musibah seperti banjir bandang dan dolodo ini terjadi, seringkali kita mendengar kalimat, "Ini sudah takdir Allah, ini ujian dari Tuhan." Namun benarkah Tuhan sekejam itu? Mengirimkan kayu-kayu besar untuk menghancurkan rumah hambanya? Atau jangan-jangan kita yang sedang bersembunyi di balik kata takdir untuk menutupi kejahatan tangan kita sendiri? Dalam ceramah terbarunya menyikapi bencana di Sumatera, Ustadz Abdul Somad memberikan jawaban yang sangat menofok. Simak baik-baik, karena ini bisa mengubah cara pandang kita selamanya. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada dirimu, illa fi kitab, semua sudah tertulis di lauhil. Ustadz Abdul Somad membuka penjelasannya dengan mengutip surah Al-Hadid ayat 22. Memang benar, Allah berfirman bahwa setiap musibah di bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Namun, Ustadz Abdul Somad mengingatkan dengan keras, ayat ini jangan sampai dipotong dan disalahgunakan oleh para pelaku illegal logging. Jangan sampai para penebang hutan liar berkata, "Ini banjir bukan salah kami menebang pohon, ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz." Dengan gaya khasnya yang tegas, UAS bahkan berkata, jika ada orang yang merusak hutan lalu berlindung di balik dalil takdir, jangan didebat. Ambil gelondongan kayu itu, pukulkan ke kepalanya, lalu katakan, sakit ini pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini adalah sindiran pedas bahwa manusia punya akal dan pilihan. Kita tidak boleh melempar kesalahan fatal kita kepada Tuhan. UAS mengajak kita kembali ke logika dasar. Pelajaran IPA waktu kita SD dulu. Apa gunanya hutan? Apa gunanya akar pohon? Untuk reboisasi dan menahan air tanah. Ketika hujan turun lebat, seharusnya air itu ditahan oleh jalinan akar-akar pohon yang kuat di gunung. Tapi ketika pohon-pohon itu ditebang, digunduli, dan dijadikan lahan tambang atau perkebunan tanpa aturan, apa yang terjadi? Air meluncur bebas, tanah longsor, dan yang paling mengerikan, kayu-kayu sisa tebangan itu ikut hanyut ke bawah menjadi proyektil yang mematikan. UAS menegaskan, Allah hanya menurunkan hujan, bukan menurunkan gelondongan kayu. Gelondongan kayu itu turun karena ulah manusia yang memotongnya di atas sana. Inilah bukti nyata ayat, Dhaharu al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Bencana alam seringkali tak lepas dari bencana kebijakan. UAS menyoroti betapa tak berdayanya pemimpin daerah saat ini. Izin tambang, izin perkebunan, izin penguasaan hutan, semua ditarik ke pusat. Bupati dan gubernur kadang-kadang hanya bisa gigit jari melihat hutannya dibabat karena izin dari Jakarta. Tapi dampaknya apa? Rakyat di daerah yang menderita, bupati yang dimarahi warga. Sementara pengusaha yang mengeruk untung sudah aman dan nyaman di kota besar. UAS juga menceritakan sikap prinsipil beliau soal sholat istisqa. Sejak tahun 2008 hingga sekarang, beliau mengaku jarang mau memimpin sholat minta hujan saat terjadi kebakaran hutan. Kenapa?
karena beliau merasa itu seperti sandiwara. Bayangkan, orang yang memberi izin pembakaran, cukong yang menyuruh membakar, mereka ada di barisan depan sholat minta hujan, menangis pura-pura. Padahal di belakang, merekalah penyebab asap itu. Bagi UAS, tobat yang sejati bukan cuma menangis minta hujan, tapi berhenti merusak hutan. Sahabat, bencana banjir bandang dan longsor ini adalah perpaduan dua hal, peringatan dari Allah dan kelalaian kita sebagai manusia. Ada bencana murni alam seperti tsunami Aceh yang disebabkan pergeseran lempeng bumi. Itu mutlak kuasa Allah. Tapi banjir bandang yang membawa lumpur dan kayu, itu adalah cermin keserakahan kita. Hutan yang harusnya jadi paku bumi, kita cabut demi keuntungan sesaat. Mari kita doakan saudara-saudara kita di Sumatera dan wilayah lain agar diberi kekuatan. Dan mari kita dukung pemimpin serta kebijakan yang berani tegas menjaga alam. Karena jika alam murka, tak ada harta yang bisa menyelamatkan kita. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.